Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Trisno Aji. Saya dari Despro 18. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rancangan bisnis saya yang bernama France Property. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Muhammad Farhan Trisno Aji, yaitu saya sendiri sebagai ketua. Lalu ada Verina Helmi sebagai wakil ketua. Lalu ada Putra Novianto sebagai anggota. Lalu Farhan Fatahila sebagai anggota. Dan sebagai dosen pengampu Ibu Hastuti Indrasari SEMM. Problem yang saya temukan pada beberapa tahun terakhir, pembangunan di Indonesia sedang berkembang pesat. Banyak orang-orang yang ingin merenovasi ataupun membangun rumah untuk mereka tinggal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selain itu, banyak juga orang-orang yang ingin membangun sebuah villa ataupun bangunan bisnis lainnya. Mengingat saat ini banyak wisatawan asing yang tertarik untuk berwisata di Indonesia. Di situasi seperti inilah, banyak juga orang-orang yang mengambil kesempatan untuk berbisnis jasa bangunan, padahal mereka tidak memiliki keahlian sama sekali tentang pembangunan. Sehingga banyak bangunan-bangunan yang gampang sekali rubuh karena kecerobohan orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, ulah manusia yang seperti itu tentu juga banyak merugikan banyak orang. Lalu solusi yang saya berikan adalah kita memiliki 3 aspek yang kita tekankan, yaitu arsitek handal, kru profesional, dan bahan berkualitas. Dengan mendepankan 3 elemen tersebut akan memberikan rasa kepercayaan konsumen terhadap developer sehingga bisnis tersebut akan sangat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari jasa pembangunan. Next, target customer. Yang pertama, target kita adalah orang dewasa yang berumur 25 tahun dan 25 tahun ke atas. Lalu orang dewasa yang berpenghasilan, lalu berekonomi menengah yang mencari jasa pembangunan. Sesuai dengan nama bisnis ini, yaitu jasa pembangunan. Tentunya target pasar kami adalah orang dewasa yang berpenghasilan yang ingin membangun sebuah rumah ataupun bangunan lainnya dengan beberapa penawaran menarik seperti DP 15% dan lain-lainnya. Next. Market sizing, potential available market atau disingkat dengan PAM. Kita menggolongkan dalam kategori dewasa. Tercatat di tahun 2019 terdapat 944.000 jiwa remaja berumur 25 tahun hingga 29 tahun di Jakarta. Lalu ada total addressable market atau TAM. Penggolongannya adalah orang yang bekerja. Tercatat dari jumlah populasi orang dewasa yang telah bekerja sekitar 85% atau 802,4 ribu orang dewasa yang telah bekerja. Lalu ketiga ada Served Available Market atau SAM. Penggolongannya adalah dewasa yang bekerja dengan penghasilan cukup. Sekitar 48% atau 385.152 orang dewasa yang berpenghasilan cukup untuk membangun rumah. Lalu yang terakhir ada Serviceable and Obtainable Market atau SOM. Ini target sekitar 385.152 orang dewasa yang akan menjadi target konsumen kita. Next, competitor and positioning. Pesaing utama yang dihadapi adalah dari proyek-proyek besar yang sudah lebih dulu berada di dunia properti seperti PT Waskita, PT Adi Karya, PT PP, dan PT Wika. Nah, target utama dari proyek-proyek besar seperti ini adalah masyarakat menengah ke atas. Lalu ada juga kuli serabutan.
Kulis Rambutan juga menjadi pesaing dalam bisnis ini karena persaingan harga. Dengan harga yang cukup terjangkau, maka dari itu target utama mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, France Property, maka sasaran utama dari market adalah masyarakat menengah, namun tidak menutup kemungkinan untuk customer menengah ke bawah dan menengah ke atas, karena bahan kualitas dan harga yang bersaing itu bisa menjadi pesaing untuk masyarakat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Next. Lalu ada monetization business model. Proses pembayaran menggunakan jenis performance pricing. Jenis pembayaran seperti ini sangat cocok bagi jasa pembangunan, dikarenakan bila mana proyek diselesaikan tidak tepat waktu yang telah ditentukan, atau klien merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan maka uang yang harus diberikan tidak akan berkurang. Di sini terdapat 3 sumber pendapatan, yaitu ada proyek pembangunan. Proyek pembangunan ini adalah sumber pendapatan utama setelah proyek selesai dan pembayarannya sudah diberikan oleh klien. Akan ada pembagian, yaitu 30% akan disisihkan dan dikumpulkan untuk mengembalikan uang modal investor dan keuntungan bagi investor. Ya, lalu sekitar 60% untuk membayar tukang, tenaga ahli, dan biaya belanja. Lalu 30% yaitu untuk keuntungan untuk perusahaan, keuntungan untuk perusahaan. Lalu ada penyewaan mesin berat. Ada beberapa perusahaan pembangunan lainnya yang tidak memiliki alat konstruksi berat. Kami dapat menjadi vendor dan tentunya memperluas relasi pekerjaan. Proses pembayaran menggunakan jenis package price. Lalu ada konsultasi pembangunan. Konsultasi pembangunan ini bertujuan untuk memperluas relasi klien serta membantu perusahaan pembangunan yang masih baru. Proses ini juga menggunakan jenis package price. Milestones rancangan ke depan yaitu pada 8 Juni 2020 mencari investor untuk modal awal, mencari vendor, dan memasarkan produk. Lalu di tanggal 23 Januari tahun 2022 minimal sudah menyelesaikan 8 proyek pembangunan. Pada tanggal 24 Februari 2023 membuka konsultasi pembangunan. Pada 3 Maret 2025 membeli alat-alat berat untuk dipakai dan disewakan. Lalu sekitar 3 Maret 2026 memperluas cabang ke 5 kota besar di Indonesia. Lalu selanjutnya ada finding needs and allocation. Total fund needed yaitu sekitar 50 juta. Allocation yang pertama promosi sekitar 10%, sekitar 5 juta rupiah. Lalu rekrutmen sekitar 15%, sekitar 7.500.000. Lalu administrasi sekitar 25%, sekitar 12.500.000 rupiah. Lalu sewa kantor sekitar 50%, yaitu sekitar 26 juta. Lalu ada marketing and customer acquisition. Yang pertama ada acquisition, mempromosikan produk melalui media sosial, brosur, dan pamflet, serta mencantumkan kelebihan dari perusahaan. Lalu ada conversation, memberikan presentasi penawaran dan penjelasan produk yang baik serta memberikan keuntungan bagi klien maupun perusahaan. Lalu yang ketiga adalah retention, meningkatkan kinerja pekerja dan memberikan inovasi agar penyelesaian pekerja dapat lebih cepat dan pelanggan menjadi lebih percaya kepada kami. Oke, next. Di sini ada kontak detail. Alamat kita berada di Jalan Mesael, Gang Haji Ahmad 2,
RT 1 RW 1 nomor 18. Untuk nomor telepon 08577 991 3055. Untuk alamat email, emailnya franceproperty@gmail.com dan website www.franceproperty.com. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.